Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quinta di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang batuan penyusun kulit bumi. Apa itu batuan penyusun kulit bumi? Batuan penyusun kulit bumi adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan-batuan ini merupakan bagian dari litosfer, yaitu lapisan terluar bumi. Mari kita awali dengan batuan beku. Batuan beku atau igneous rock adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. Batuan beku memiliki beberapa jenis. Jenis batuan beku yang pertama adalah batuan beku dalam, yang kedua batuan beku gang, dan yang ketiga batuan beku luar. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah jenis batuan beku yang terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan di bawah permukaan bumi. Karena proses pendinginannya berlangsung lambat, kristal-kristal mineral dalam batuan ini berkembang dengan baik dan berukuran besar. Ini merupakan contoh-contoh batuan beku dalam. Yang pertama adalah granit, yang kedua adalah diorit, dan yang ketiga adalah garbo. Jenis batuan beku selanjutnya adalah batuan beku gang. Batuan beku gang adalah batuan beku yang terbentuk dari magma yang membeku di dalam gang atau korok. Batuan beku gang juga dikenal sebagai batuan beku korok atau batuan hipabisal. Ini merupakan beberapa contoh dari batuan beku gang. Yang pertama andesit porfiri, yang kedua diorit porfiri, yang ketiga granit porfiri. Jenis batuan beku yang terakhir adalah batuan beku luar. Batuan beku luar adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi dari magma yang mengalami pendinginan dan pembekuan. Batuan beku luar juga disebut sebagai batu lelehan atau efusif. Berikut merupakan contoh-contoh batuan beku luar. Yang pertama adalah basalt, yang kedua adalah obsidian, dan yang ketiga adalah andesit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sedimen. Sedimen adalah material yang pecah dan terbawa oleh angin, air, atau gletser, kemudian mengendap di suatu tempat. Sedimen bisa berupa material, organik, mineral, atau pecahan batuan. Ada beberapa jenis sedimen. Yang pertama adalah sedimen klasik, yang kedua adalah sedimen kimiawi, dan yang terakhir adalah sedimen organik. Mari kita bahas satu-satu ya. Mari kita awali dengan jenis sedimen yang pertama, yaitu sedimen klasik. Sedimen klasik adalah pecahan batuan dan mineral yang terakumulasi dan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen klasik terbentuk dari proses pelapukan, erosi, dan pengendapan. Berikut merupakan contoh-contoh sedimen klasik. Yang pertama adalah batuan pasir, yang kedua adalah konglomerat, dan yang ketiga adalah batu lempung. Mari kita lanjut kepada jenis sedimen yang selanjutnya, yaitu sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi adalah batuan yang terbentuk dari proses pengendapan larutan yang mengandung ion dan sedimen. Proses pembentukannya melibatkan proses kimiawi seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dan dehidrasi. Ini merupakan contoh dari sedimen kimiawi. Yang pertama batu garam atau halit, yang kedua adalah gipsun, dan yang ketiga adalah dolomit. Jenis sedimen yang terakhir adalah sedimen organik. Sedimen organik adalah endapan sisa-sisa organisme hidup atau bahan organik yang terakumulasi dan mengalami proses digeanosis. Batuan sedimen organik memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sumber energi, material konstruksi, dan sumber nutrisi tumbuhan. Ini merupakan 3 contoh sedimen organik. Yang pertama adalah batu bara, yang kedua adalah batu gamping atau limestone, dan yang ketiga adalah gambut. Mari kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai metamorf. Metamorf adalah proses perubahan bentuk batuan yang disebabkan oleh pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi.
Batuan yang mengalami proses metamorf disebut dengan batuan metamorf atau batuan malihan. Ini merupakan jenis-jenis dari metamorf. Yang pertama ada metamorf kontak, yang kedua ada metamorf dinamo, dan yang ketiga ada metamorf pneumatolosis. Mari kita awali dari jenis metamorf yang pertama, yaitu metamorf kontak. Metamorf kontak adalah proses perubahan mineral dan tekstur batuan yang disebabkan oleh panas dari magma. Batuan yang mengalami metamorf kontak disebut batuan metamorf kontak. Ini merupakan contoh-contoh dari metamorf kontak. Yang pertama adalah marmer, yang kedua ada kuarsit, dan yang ketiga adalah hornfels. Jenis metamorf yang kedua adalah metamorf dinamo. Metamorf dinamo adalah proses perubahan batuan akibat tekanan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Tekanan ini dihasilkan oleh tenaga endogen saat pembentukan kulit bumi. Batuan metamorf dinamo juga disebut batuan metamorf kinetis. Berikut adalah contoh-contoh dari metamorf dinamo. Yang pertama adalah sabak, yang kedua adalah fielit, dan yang ketiga adalah gneis. Jenis metamorf yang terakhir adalah metamorf pneumatolosis. Batuan metamorf pneumatolosis adalah batuan yang mengalami perubahan akibat pengaruh gas-gas dari magma. Perubahan ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral batuan. Berikut merupakan 3 contoh dari metamorf pneumatolosis. Yang pertama adalah topazolit, yang kedua adalah turmalin, dan yang ketiga adalah graisin. Terima kasih yang sudah menonton video mengenai batuan penyusun kulit bumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.